Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Zainaga, NPM 1917051071 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU 4 bit. Di CPU 4 bit ini terdapat 4 sirkuit dan satu sirkuit utama sini dan 3 sub sirkuit. Yaitu sirkuitnya ada sirkuit main, yaitu yang utama, lalu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, lalu ada Logic Unit, lalu yang terakhir ada Control Unit. Di sirkuit main dia terdapat beberapa tombol di sini. Ya, tombol pertama gunanya untuk enter atau memproses inputannya. Lalu tombol kedua yaitu untuk clear keyboard A. Lalu di bawahnya ada tombol untuk clear keyboard B. Lalu di sini ada tombol untuk memicu logiknya. Lalu selanjutnya ada dua keyboard. Lalu ada sirkuit control unit. Lalu ada TTY, ada LED, lalu ada pin juga sini. Lalu ada juga LED matrix yang berguna untuk menandakan bahwa CPU ini berjalan. Lalu di sini ada juga pin untuk memilih operator kita yang ada di sini. Lalu sub untuk menghidupkan untuk operasi operator yang ada di sini. Yang pertama kita akan mencoba operator min atau pengurangan. Kita akan masukkan angka 9, lalu ada angka 6. Lalu kita hidupkan untuk operatornya. Kita pilih pengurangan. 9 dikurang 6, sini adalah 3. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba operator tambah. Itu 0, 1, 0. Sini kita akan masukkan 9, lalu kita akan masukkan 4. Lalu kita klik enter untuk memprosesnya. Di sini hasilnya sama dengan, seharusnya yang keluar adalah angka 13 karena 9 tambah 4 adalah 13. Tapi karena di sini kita harus mengikuti unsur-unsur ASCII yang dimana 13 itu dia ditandakan atau bernilai sama dengan tanda sama dengan. Jadi dia keluar sama dengan, bukan angka 13-nya. Lalu kita coba. Selanjutnya adalah operator ganjil. 0, 0, 0, 0. Jadi penggunaannya kita isi di sini satu-satu. Di sini kita isi 3, 4. Di sini kita lihat 3. 3 itu adalah ganjil. Maka dia akan keluar 1. Lalu 4. 4 bukan ganjil, maka dia akan outputnya adalah 0. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan pemicu logik ini, yang menggunakan buton ini. Jadi kita pertama tik enable di 8 Hz, maka LED matrix ini akan berjalan. Lalu pemicu logik, jika kita masukkan angka 2 dan 2, maka yang keluar di sini adalah 0100 karena 2 itu bitnya 0100 dan keduanya sama, maka yang keluar adalah sama. Jika dia berbeda, maka yang keluar di sini adalah bit yang sejajarnya sama. Kalau dia sejajarnya tidak sama, maka akan bernilai 0 seperti ini.
Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sirkuit ALU atau Arithmetic Logic Unit. Di sirkuit ALU ini terdapat beberapa gerbang dan beberapa input. Gerbang yang digunakan yaitu adalah gerbang AND, gerbang OR, gerbang XOR, gerbang NOR, dan juga ada gerbang XOR satu lagi di sini. Lalu di sini juga terdapat adder dan juga multiplexer. Di sini terdapat pin untuk input operatornya. Lalu di ALU ini dia inputnya 1 bit. Maka di sini pinnya masih 1 bit juga. Lalu ALU di sini gunanya untuk melakukan operasi tambah dan kurang. Lalu di sini juga terdapat beberapa output. Yang pertama output dari multiplexer. Lalu ada output Cout yang diteruskan dari input Cin melewati adder, lalu akan diteruskan ke ALU berikutnya di control unit atau CU. Lalu di sini ada plus, terus juga ada output set. Lalu selanjutnya kita ke logic unit. Ya di sini untuk gunanya untuk yang ini, rangkaian ini untuk gunanya untuk menampilkan ini LED matrix. Ya, lalu selanjutnya kita ke control unit. Di sini karena kita akan membuat CPU 4 bit, maka dia terdapat 4 ALU. Lihat di sini. Ada 1, 2, 3 dan 4. Di sini kita menggunakan 2 pin yang berukuran 7 bit. Kita menggunakan 7 bit karena output di mainnya yaitu TTY dia menggunakan 7 bit juga. Kembali ke control unit. Lalu di sini kita juga menggunakan splitter. Ini ada 2 untuk memisahkan yang tadinya output di sini 7 bit, dia dipisahkan menjadi 1 bit tiap outputnya. Sini kita hanya menggunakan 4 bit saja karena hanya ada 4 sirkuit ALU. Bisa kita lihat di sini. Dia outputnya terhubung dengan setiap keempat sirkuit ALU yang ada di sini. Dia akan masuk melalui input A dan input B. Yang pin input yang atas dia akan masuk ke input A yang ada di ALU, yang input yang B atau yang bawah dia akan masuk ke sirkuit ALU, dia tepatnya di pin B sini. Lalu di sini juga ada pin input sini yang diberi nama sub. Dia menyambung ke pin Cin dan juga sub. Lalu di sirkuit ALU yang kedua, pin input itu terhubung ke subnya juga. Begitu juga dengan pin yang ketiga dan juga keempat, dia terhubung ke subnya. Lalu Cin ya, dia akan diteruskan lalu keluar di Cout sini. Lalu dia akan masuk ke Cin di ALU yang kedua, lalu keluar lagi dari Cout ALU yang kedua masuk ke Cin ALU yang ketiga. Begitu juga dengan yang ALU yang keempat. Lalu di sini juga terdapat operator untuk mengatur operatornya seperti yang di main tadi.
dia terhubung ke pin operator di alunya juga. Di setiap alunya dia terhubung. Lalu terdapat sini ada nilai konstan yaitu 0 yang dia terhubung ke les. Terhubung di les, terhubung ke semua alu kecuali alu yang pertama. Lalu selanjutnya kita lihat di sini setelah dari alu, maka hasilnya dia akan diteruskan ke pin output sini, hasil yang dia juga 7 bit. Maka dia diperlukan splitter karena di sini output dari alunya hanya berjumlah 4, hasilnya hanya ada 4. Bisa kita lihat di sini. Dia alu yang pertama dia terhubung ke splitter di bagian paling atas. Lalu alu yang kedua dia terhubung ke yang kedua di splitternya, begitu juga dan ketiga dan keempat. Lalu yang di 4 dan 5 dia terhubung ke nilai konstan yaitu 1 di sini. Lalu yang ke-6, splitter yang ke-6 dia terhubung ke nilai konstan 0. Maka dia tetap di sini di yang ke-6 tetap 0. Lalu yang ke-5 dan 4 tetap 1 di sini. Lalu sebelum masuk ke splitter dari alu, output hasilnya dia akan terhubung juga ke gerbang NOR yang dia untuk ke output pin yang 1 bit ini yang 0. Lalu di bawah dia terdapat sirkuit logic unit yang di sini tadi. Dia berguna untuk membandingkan dua bilangan, membandingkan biner ya, bukan nilainya. Lalu di sini power untuk LED matrix tadi yang ada di main. Di sini input dari sirkuit logic unit ini dia dari sama yaitu pin 7 bit ini, pin input 7 bit. Tapi sebelum dia masuki splitter. Jadi dia yang A dia masuk ke A, lalu yang B dia masuk ke B-nya juga. Seperti kita lihat di logic unit ini. Di sini dia menggunakan 7 bit input, 7 bit input pin. Lalu di sebelahnya terdapat gerbang N, lalu ada juga register, lalu ada pin output yang gunanya untuk di main tadi adalah pemicu logic ini. Kita lihat sini 1 bit dia. Lalu ada splitter, dia untuk mengubah tadi yang tadinya 7 bit, dia hanya membutuhkan output 4 bit saja, yang 3-nya tidak terpakai. Seperti kita lihat di sini, dia terhubung oleh output 4 output. Lalu di sebelahnya tadi terdapat ROM yang gunanya untuk menampilkan LED matrix yang ada di main tadi. Jadi di sini terdapat clock agar dia terus berjalan sesuai dengan ticknya, tick frekuensinya. Di sini terdapat counter yang berukuran 4 bit.
Lalu di sini terdapat ROM yang terdiri dari angka 7310 secara berulang terus-menerus. Lalu di sini terdapat pin output yang diberi label power karena ini untuk mengindikasikan bahwa CPU 4 bit ini bekerja seperti ini. Demikian dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.